sintaksis. Sintaksis adalah suatu tata kalimat yang menghubungkan suatu unsur bahasa untuk membuat suatu kalimat. Dalam sintaksis ini harus memiliki fungsi sintaksis. Dalam fungsi sintaksis ini pasti adanya subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Adapun contoh dari fungsi sintaksis seperti ibu sedang memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, predikatnya sebagai memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan didapurnya sebagai keterangan. Lalu di sintaksis juga memiliki kategori. Kategori sendiri ini dimaksudkan yaitu suatu jenis atau gabungan kata dari antara fungsi sintaksis. Lalu adapun jenis-jenis kategori sintaksis yaitu adanya kata benda, kata sifat, kata kerja, lalu kata nurmedia atau angka, lalu proposisif yaitu kata depan di, ke, dan lain sebagainya. Lalu ada kata konjungsi yaitu kata penghubung seperti dari dan lain sebagainya. Lalu ada kata pronomina yaitu kata pengganti orang seperti aku, kamu, dia, dan ia. Lalu adanya adverbial yaitu hubungan antara kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Lalu adanya frasa juga. Lalu selanjutnya itu makna. Makna terperan tersendiri dari sintaksis ini yaitu suatu yang berhubungan dengan fungsi sintaksis atau makna yang berhubungan dengan fungsi sintaksis sendiri. Yaitu seperti yang pertama itu peran atau makna dari predikat. Seperti contohnya itu dalam proses padi menguning di sawah. Padi itu sebagai subjek dan menguning di sawah itu sebagai predikat. Lalu saya masuk lagi ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang frase. Frase sendiri dimaksudkan yaitu gabungan antara gabungan antara dua kata atau lebih yang menduduki satu sintaksis. Lalu contoh dari frase tersendiri yaitu seperti buku, bunga yang cantik. Mengapa disebut dengan frase? Karena kalimat tersebut gabungan antara dua kata atau lebih dan digabungkan dengan kata konjungsi yang. Lalu adapun jenis frase yaitu yang pertama frase koordinatif. Frase koordinatif yaitu suatu unsur yang setara seperti ibu, bapak, kakak, adik, paman dan bibi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga frase subordinatif. Frase ini diunsurkan tidak setara seperti buku biru, buku sebagai intinya dan biru sebagai penjelasannya. Lalu masuk yang ketiga yaitu frase ekosentris. Frase ekosentris ini keduanya tidak setara, keduanya setara, tetapi jika dihilangkan salah satunya akan tidak diterima atau tidak logis. Seperti contohnya ibu berjualan di pasar. Jika dia atau pasarnya dihilangkan, berarti tidak akan setara atau tidak diterima oleh orang atau yang kita baca, orang yang mendengarkannya. Lalu frase edosentris. Frase edosentris sendiri suatu yang hubungan suatu yang bisa digantikan keseluruhannya. Dalam frase edosentris ini ada 3 frase, yaitu frase edosentris koordinatif,
Lalu frase edosentris, atributif. Lalu ada edosentris apositif. Dalam edosentris koordinatif ini suatu unsur yang setara tetapi ditambahkan kata konjungsi seperti ibu membeli buku, pensil, dan pena. Lalu dalam edosentris atributif, yaitu unsur keduanya tidak setara seperti buku sejarah. Seperti contohnya itu buku sejarah, dan jika dikalimatkan ibu membaca buku, jika sejarahnya dihilangkan jadi ibu membaca buku saja. Jadi bisa diterima dan bisa logis saat orang mendengarkannya. Lalu lanjut lagi ke frase edosentris apositif, yaitu edosentris unsurnya yang ditambahkan tanda baca tapi tidak ditambahkan kata konjungsi seperti Ali, tetanggaku itu jahat. Jika alinya dihilangkan maka dibaca tetanggaku itu jahat, itu masih diterima oleh yang mendengarkannya. Lanjut lagi ke frase lugas. Frase lugas ini memiliki maknanya yang tidak berubah seperti pisang goreng, ubi goreng, atau ubi rebus, pisang rebus, itu maknanya tidak berubah. Lalu masuk lagi ke frase metaforis. Frase metaforis ini suatu makna yang maknanya berubah sedikit seperti kamar mandi, rumah sakit, itu termasuk maknanya masih sama tapi hanya berubah sedikit jika orang mendengarkannya. Lalu ke frase idiomatif, yaitu frase yang benar-benar terganti makna